pada kesempatan ini sedikit saya ingin menggambarkan tentang hakikat daripada perayaan Maulid. Jadi kalau selama ini yang kita bahas adalah fikih ibadah, barangkali pada kesempatan ini untuk memanfaatkan momentum Maulid Nabi yang dilaksanakan pada umumnya masyarakat, kita ingin memberikan gambaran tentang sejarah Maulid, kemudian bagaimana sikap kita terhadap pelaksanaannya. Kita lihat di sekitar kita jamaah sekalian bahwa masyarakat yang melaksanakan Maulid itu bukan hanya di negeri kita, termasuk di banyak negara-negara kaum muslimin, dan pelaksanaannya juga bervariasi. Kalau kita saat ini pada umumnya ada ceramah dan ada cara makan-makan dan ada telur yang diwarna-warnai. Namun di sebagian tempat ada yang cenderung berlebihan dalam merayakan Maulid itu. Seperti yang kita pahami di daerah Cikoang di Takalar, itu sudah sangat luar biasa, sudah berbeda dengan yang biasanya kita saksikan. Di negara lain juga seperti itu. Di India lain lagi, macam-macam. Jadi dalam satu negara saja pelaksanaannya bermacam-macam. Nah, jemaah sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya tentang kapan sebenarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, maka tentunya kita sebagai orang muslim tidak boleh serampangan menetapkan. Kita harus meneliti dengan baik tanggal berapa dan hari apa. Kalau harinya dalam sejarah dan riwayat yang kuat bahwa Nabi kita dilahirkan pada hari Senin, sebagaimana dalam hadis ketika Nabi memerintahkan kita untuk berpuasa Senin Kamis, beliau ditanya tentang hari Senin, beliau mengatakan dzaka yauma wulidtu, hari itulah aku dilahirkan, itu hari Senin. Ada pun tanggalnya 12 Rabiul Awal, ini tidak ada riwayat yang kuat yang menyebutkan. Ahli sejarah juga tidak ada yang begitu berani dan tegas menetapkan bahwa Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal. Kita tidak menemukan adanya hadis pengakuan dari Nabi, tidak juga dari para sahabat. Ya. Jadi ini pertama. Nah, di mana kita dapat? Itu biasanya di buku-buku SD, SMP, SMA. Itu ada 12 Rabiul Awal. Tapi kita sebagai peneliti, ya, biasanya kita membuka kitab-kitab gundul, kitab kuning, buku-buku sejarah itu susah didapat. Ya, dari mana sebenarnya sumbernya? Karena kalau yang namanya sejarah itu yang diambil keterangannya adalah penulis yang dekat zamannya dengan zaman para sahabat. Apakah ada informasi dari sahabat atau tidak? Justru jamaah sekalian, bagi yang betul-betul serius meneliti sejarah, kita dapati bahwa jumhur ulama kita, sebagian besar ulama, mengatakan bahwa justru pada tanggal 12 Rabiul Awal itulah Nabi wafat, ya, Nabi meninggal. Lahirnya tidak jelas. Kalau tahunnya kan yang dalam sejarah kita pahami itu tahun gajah. Tahu tahun berapa? Tahun gajah. Artinya penanggalan Hijriah pun belum seperti saat ini kuatnya. Ahli-ahli astronomi bisa menyusun itu. Dulu belum, penanggalannya masih belum kuat. Jadi harus ada perhitungan yang teliti dari para ahli falak untuk memperhatikan secara ilmiah apakah betul-betul pada hari Senin itu tanggal 12 Rabiul Awal.
Tapi hari wafatnya, ya, hari Senin beliau wafat dan dikuburkan pada hari Selasa. Ya, tanggalnya menurut jumhur ulama 12 Rabiul Awal. Ya, ini kan sedikit jadi pertanyaan. Kenapa dirayakan? Kalau hari lahirnya dirayakan, berarti hari wafatnya juga Nabi. Nah, ini jumhur ulama mengatakan seperti itu. Pertanyaan yang kedua jamaah sekalian, kapan pertama kali perayaan Maulid Nabi ini? Apakah pernah dirayakan oleh sahabat Nabi? Apakah ada riwayat? Atau paling tidak generasi setelah sahabat, yaitu para tabi'in yang bertemu dengan sahabat? Atau paling minimal tabi'ut tabi'in yang melihat para tabi'in? Kenapa? Karena Nabi kita mengatakan khairun nasi qarni. Generasi terbaik adalah generasiku, generasi para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi setelahnya yaitu generasi para tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, dan generasi setelah tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in. Ternyata jamaah sekalian, tidak ada riwayat yang kita dapatkan. Bahkan ulama fikih yang kita kenal sebagai ulama madhab, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada yang menyebutkan bahwa Nabi lahir pada 12 Rabiul Awal, dan mereka tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Kalau begitu kapan ya, perayaan Maulid Nabi ini pertama kali dilaksanakan? Nah, menurut ahli sejarah seperti misalnya Syekh Abdul Aziz At-Tuwaijiri, kemudian juga salah seorang ahli sejarah namanya Al-Maqrizi, sekitar tahun 845 Hijriah menulis dalam bukunya Al-Khitab bahwa yang pertama kali merayakan Maulid Nabi itu adalah Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah ini mayoritasnya adalah orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah. Yang mana kita ketahui bahwa panglima perang Salahuddin Al-Ayyubi itu berasal dari Bani Fatimiyah yang berhasil mengembalikan Palestina sekitar abad ke-9 Hijriah. Ya. Mereka ini jamaah sekalian karena mayoritas adalah Rafidah. Menurut sejarah, orang-orang Rafidah ini kan punya akidah begitu besar cintanya kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi. Bahkan banyak di antara mereka yang mengkultuskan keluarga Nabi sebagai orang-orang yang maksum. Semua ucapannya benar. Itu namanya maksum, tidak ada yang salah. Nabi dan keturunannya, keluarganya, Fatimah, Hasan, Husain, termasuk Ali bin Abi Thalib, semuanya adalah orang yang maksum, tidak ada yang salah dari ucapannya. Ini akidah mereka. Dan ada juga di antara mereka yang menuhankan Husain. Dan ini saya saksikan sendiri ya, ketika di Mekah, ketika jamaah haji datang, itu kami dengar langsung kapan ada di terowongan, kita semua ketika bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, mereka tidak mengatakan labbaik Allahumma labbaik, tapi mereka mengatakan labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Apa artinya itu? Kalau labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Mereka mengatakan aku penuhi panggilanmu wahai Husain. Itu kami dengar sendiri. Dan banyak di YouTube. Silahkan, itu terang-terangan direkam. Nah, mereka ini jamaah sekalian pada saat itu bukan hanya merayakan Maulid Nabi, termasuk Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulidnya Fatimah bintun Nabi SAW, Maulidnya Hasan dan Husain, itu dirayakan semua. Iya. Jadi inilah ya, Bani Fatimiyah ini yang pertama kali merayakan Maulid Nabi. Kapan itu terjadi? Sekitar tahun 400-an Hijriah. Sudah 300 tahun Nabi wafat, baru muncul perayaan Maulid ini. Terlepas pelaksanaannya nanti mungkin sebentar kita sedikit bahas. Jadi inilah sedikit sejarah awal perayaan Maulid Nabi itu. Nah, sekarang kalau kita bertanya tentang kita-kita ini yang merayakan Maulid Nabi misalnya,
apa tujuan kita merayakan Maulid Nabi? Pada umumnya kita akan mengatakan kita bersyukur dengan lahirnya seorang Nabi yang akan mendatangkan hidayah kepada umat, petunjuk. Ada juga yang mengatakan sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Coba kita sedikit teliti ini dari segi syar'inya, pandangan syariat. Kalau kita perhatikan jemaah sekalian, cara bersyukur itu menurut syariat adalah dengan meningkatkan kualitas ibadah. Meningkatkan kualitas ibadah. Coba kita perhatikan hadis riwayat Muslim bahwa ketika Nabi SAW menjelaskan beberapa jenis puasa sunnah, termasuk puasa Daud, sehari puasa, sehari lagi tidak puasa. Dan beliau menjelaskan puasa Senin dan Kamis. Ketika ditanya tentang hari Senin, kenapa dianjurkan berpuasa? Di antaranya adalah beliau mengatakan dzaka yaumul wulidtu. Karena itulah hari aku dilahirkan. Berarti cara kita mensyukuri kelahiran Nabi sebagai pembawa hidayah adalah berpuasa. Dan ini juga kalau kita kaitkan dengan syariat yang lain, puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram, itu apa alasannya kita dianjurkan puasa? Ada yang tahu? Kenapa kita dianjurkan berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura itu? Apakah karena meninggalnya Husain atau apa? Ada yang bisa jawab? Kan dalam hadis sahih disebutkan bahwa pada tanggal 10 Muharram itu Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari tentara Fir'aun. Maka cara mensyukurinya adalah berpuasa. Makanya ketika Nabi sampai ke Madinah, melihat orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura, beliau bertanya kepada mereka, kenapa kalian puasa pada hari Asyura? Mereka mengatakan ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Karena Nabi mengatakan kami lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berarti cara bersyukur itu seperti ini, puasa. Iya. Untuk membuktikan kesyukuran kita. Dan ini dipertegas oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." I'malu, beramallah, wahai keluarga Nabi Daud, syukra sebagai bukti kesyukuran. Wa qalilun min ibadiyas syakur, tetapi sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kalau misalnya kita katakan bahwa kita melaksanakan Maulid itu adalah bukti kecintaan kita kepada Nabi, lagi-lagi kita katakan bagaimana pandangan syariat tentang cara membuktikan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti sunnahku, pelajari, amalkan dan sebarkan dakwahku, termasuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara membuktikan cinta kita kan seperti itu. Sama juga misalnya kalau ada remaja, ini contoh saja, kalau dia merasa jatuh hati pada seorang gadis, tidak mungkin itu yang dia perhatikan, yang mana yang tidak dia suka ini, baru itu dilakukan. Pasti yang lihat, ini yang dia suka, ini hobinya ini. Itu yang dia kerjakan. Yang tidak dia suka dia hindari. Maka cara membuktikan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, lihat apa yang selalu dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk meraih keridhaannya. Dan satu saja, tingkatkan kualitas ibadah kita. Fattabi'un, qul, kanani Muhammad, in kuntum kunna ma'nasaniyakum tuhibbunallah, mengaku angai Allah Ta'ala, fattabi'uni binawan nabiya yuhibbukumullah, manasaniya maki antu nangai Allah Ta'ala wa yaghfir lakum dzunubakum, dan pengampunan dosa. Ayat ini sekaligus menguji orang yang selalu mengaku mencintai Allah.
Sini mengakui kan ia Allah Taala. Ini katanya kulah ni Pak Bukti. Sebab caranya ni Pak Bukti pengintar Allah Taala. Nanti kamu berarti pinangan tidak dia. Padahal kalau kita perhatikan sebahagian dari kaum muslimin yang begitu membesar-besarkan Maulid Nabi yang berlebihan maksudnya, bukan yang sederhana saja. Pada umumnya mereka ini kurang memperhatikan sunnah Nabi. Iya. Bukanlah mereka-mereka itu yang sering datang majlis di masjid, belajar, duduk, mencatat, bukan mereka. Mereka ini yang kami subhanallah karena orang tua pernah tinggal di daerah atas. Ya. Ada yang mengatakan bunda sambayan tahu ten jangan salah bunda songkok. Kebunda mau harus kita songkok. Dengan menjo. Dan tunlah kana anjus sambayana ten aja nanti kama para luna ingkan jo mau duka dan sekali aku ni bokoi. Itu kira-kira dari mana? Pemahaman seperti itu. Ya, itu kita dengar. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya bahwa perayaan Maulid ini tidak jelas batasannya pelaksanaan. Sehingga kalau kita perhatikan ini menjadi dhari'ah, wasilah terbukanya peluang kemungkaran terjadi, penyimpangan-penyimpangan dalam syariat. Beda dengan salat. Kalau salat kan jelas, gerakannya jelas, bacaannya jelas. Puasa juga waktunya jelas, ada pembatal-pembatalnya. Tetapi Maulid tidak ada batasannya. Makanya semua bebas berspekulasi. Iya. Termasuk di sini misalnya. Ya. Di daerah kita. Kenapa harus telur? Iya. Kami di Saudi sekitar 8 tahun tidak ada yang melaksanakan acara Maulid apalagi dengan telur. Iya, tidak ada. Dan oleh kaum tinjau. Nah, para sahabat jamaah sekalian, sedikit kembali ke persoalan sahabat. Ada yang mengatakan mungkin saja di zamannya sahabat itu belum muncul di pikiran adanya perayaan Maulid. Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwa agama Nasrani itu datang sebelum Islam. Mereka orang-orang Nasara yang menuhankan Nabi Isa, mereka namakan dengan Yesus. Mereka itu sudah merayakan hari kelahirannya Yesus atau Nabi Isa. Jadi sudah ada namanya Maulid. Sahabat juga tahu yang namanya Maulid. Tapi mereka tidak lakukan. Padahal apa susahnya? Iya. Bahkan kalau kita pakai telur, mereka pakai unta. Iya. Tapi itu tidak dilakukan. Iya. Padahal mereka melihat bahwa ada namanya perayaan Maulid, dan itu kalau dikatakan bukti cinta kita kepada Nabi, mestinya mereka lakukan. Tetapi ada satu hal yang mereka hindari, namanya tasyabbuh. Karena Nabi mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum itu. Kalau ini merupakan kekhususan syariat mereka, makanya banyak sekali kita dapati larangan-larangan Nabi itu terkait dengan bagaimana kita menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Seperti beliau mengatakan, "A'fus syawarib." Ya, cukur kumis, si pendek-pendek di kumis jangan dibiarkan lebat. Ya. Wa aful liha, maafkan itu jenggot. Ya. Biarkan dia tumbuh. Ya. Wa khaliful majus, dan selisihi orang Majusi, karena orang Majusi itu kumisnya diperpanjang, jenggotnya dihabiskan. Selisihi mereka. Nah, ini banyak kita dapati syariat seperti itu. Nah, jadi pertimbangan jamaah sekalian bahwa kalau begitu bagaimana sikap kita. Nah, Maulid ini kalau kita tinjau dari sisi pelaksanaannya sebagai wasilah terbukanya peluang kemungkaran jamaah sekalian. Kita lihat di Cikowang itu, dan bukan cuma di sana, kita sebutkan sebentar contoh lain di negara lain. Sudah luar biasa penyimpangannya, kesyirikan. Sebuah perahu ya, diisi nasi mentah setengah tino kanrea. Kita tahu orang kanre. Anak ribisea kan? Layarnya itu terbuat dari lembaran-lembaran uang 50.000 dilepas. Ya. Lepas ke laut. Cara Maulid ya. Kalau di India dan ini ada juga videonya.
YouTube. Ketika mereka sudah berkumpul, sebagiannya bukan semua kayak itu. Sebagian mereka itu ada satu kursi seperti singgasana, tempat duduk khusus seperti raja. Ada seseorang di situ duduk, tapi masalahnya hanya pakai sarung, tidak pakai baju. Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka menunggu datangnya Nabi Muhammad. Iya. Masuk ke dalam orang itu. Jadi dirasuki dengan roh Nabi kita. Ketika sudah mulai masuk, maka mereka pun berlomba-lomba mencium tangannya, ya, bercakap, ya, bagaimana kabarnya wahai Rasulullah, begitu. Ya. Kalau dibayangkan bagaimana dengan tempat lain, kalau bersamaan pelaksanaan. Ya. Indonesia bagaimana nih, kita misalnya banyak, misalnya seperti itu. Nah, kami pernah jamaah sekalian di daerah Goa juga, perbatasan Maros, namanya desa Madingin, ya, Macinna. Kami diminta untuk mengisi ceramah maulid. Asalnya kami biasanya tidak lakukan, ya, tidak mengisi ceramah maulid. Baru 2 kali sampai sekarang. Tapi ketika itu kepala desanya dekat dengan saya dekat dengan beliau. Beliau mengatakan kalau bisa datang ke Ustaz. Tapi jelaskan itu tentang hakikatnya maulid. Kalau begitu siap, saya datang. Saya siap. Nah, saya datang mulai pagi hari. Waktu itu hari Ahad kalau tidak salah, libur. Saya duduk menunggu, ya, bakul-bakul maulid, ya, bakul mauduk, ya, riboko mai masih karasi, dari baris. Nah, ada sebagian orang tua di sini di bagian depan, jumlahnya puluhan orang, rati, ya, rati. Terpaksa saya menunggu hampir 1 jam, menunggu sampai selesai dulu. Saya mau pulang tapi sudah terlanjur sepakat dengan kepala desa, saya tunggu sampai selesai. Iya, pokoknya dari awal saya dengar tidak ada yang saya paham. Mana saya rekana teng paham, dengan tinggi, sarana nganu rendang. Iya. Kali na lebak kukuta nang jo si tahunnya kami anak muda. Kenapa tua dulu? Mungkin umur 50-an tahun. Kukuta nang apa sebenarnya kan tibatuan nang jo supan. Nak lagi tampahal dan atau jangan paham. Hampir 1 jam kita lakukan itu tidak dipaham. Apa gunanya kira-kira? Nah, setelah itu sudah mau bubar, selesai. Kepala desanya langsung ambil mic. Tadi pikir orang dari kini, bahaji kita pelanggaran atau ceramah, kita nak macam ni bawa, tena jadi manfaatnya. Akhirnya nasabak kepala desa mentang ngasih tahu, Saya cepat-cepat maju ke depan, meraih mic. Dan alhamdulillah jamaah laki-laki dan perempuan maju semua ke depan mendengarkan ceramah. Ya, ceramah maulid, ya, pasti orang tinggal. Padahal lain, ya, pembahasan saya lain seperti tadi. Ya. Saya jelaskan bagaimana saya kurang lebih 8 tahun di Mekah, di Madinah, tidak ada orang yang merayakan maulid. Padahal di sana itu anak keturunan para sahabat. Andaikan ini sesuatu yang disyariatkan, mereka akan wariskan turun-temurun dan pasti lebih meriah. Iya. Tidak ada yang merayakan itu. Dan saya jelaskan juga panjang lebar. Saya kasih logika supaya masuk akal. Nah, ada yang menarik karena ada ibu-ibu yang bertanya dan saya bahagia sekali ketika ada tanya jawab. Mudah-mudahan ada hidayah. Nah, karena nanti kan Ustaz, menurut tak nasabah ikatan ini keyakinan tandrini. Karena ni baku-baku maudu kan, boni ni lalang salat na ligap pajeri akhirat. Yang asing kan dari Pak ni ketunggal tahunan ni, insyaallah ligap pangasih dari akhirat. Jadi ni anda dipasimbangin tandri ini, salat na kamasan na burat nena, anja burat nena salat na ngina kaluru kan, apan tamik sipak, sebab di akhir salat ligap pa. Nakana mo gangko, tenalalu niya nakakaluk ang pantangan cholo, nakana si rete magjayi tete anjor. Ini semua muncul jamaah sekalian pikiran dari mana? Berarti perayaan ini lahir dari ketidakpahaman masyarakat. Muncul begitu saja, dianggap sebagai tradisi, ya, yang diwariskan turun-temurun dari nenek moyang kita. Iya. Padahal kalau ditinjau dari segi syariat, mulai dari sejarahnya, peruntukannya, itu perlu diluruskan jamaah sekalian.
Ini yang kami saksikan. Ini sebagai bahan pertimbangan saja ya Mas, bahwa andaikan pun misalnya di tempat kita dilaksanakan cara maulid seperti ini, kan bervariasi juga pelaksanaannya. Kami pribadi juga beda-beda menyikapi perayaan ini. Kalau yang agak keras seperti tadi ya, rati kita atau ada kesyirikan, ini kita harus pertama luruskan ya, sebisa mungkin. Kalau misalnya sudah sulit, paling tidak generasinya harus diarahkan untuk belajar agama dengan jalur yang tepat, metode yang benar ya. Tetapi kalau sekedar misalnya ceramah di masjid ya, lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan makan bersama, mungkin kita sikapi juga sederhana, jangan berlebihan. Jangan sampai setelah kita dengar seperti ini, ayo bubarkan semua, jangan berlebihan ya. Harus dengan bijak kita pahamkan bahwa beginilah sejarahnya, bagaimana kita harus bersikap. Nah, kemarin ada yang bertanya, bagaimana dengan sebahagian orang yang ketika perayaan Maulid dari kampung-kampung, dia sikap para ya khusus. Nah kanan jo apa tu pandritana atau anjalan baca ini kan tegi jamaah ini yang untuk dabiah. Bukan senang tu dia ngiring model. Kan untuk dabiah ni ya. Ini khusus diniatkan untuk Nabi. Bagaimana itu? Ini saya tanya. Itu dibawa ke mana setelah acara ini? Bulan ni remote dia sampai ke mana? Baca iya. Ini kanre, atau yang kanre. Ya pendekan untuk Nabi ya. Iya, pendekan itu yang kanre. Apanya? Nah, ada lagi alasannya. Bahwa ini diniatkan pahalanya untuk Nabi. Subhanallah. Ya. Bagaimana bisa kita berpemahaman seperti itu? Nabi tidak butuh pahala dari kita yang butuh pahala. Ini semua yang kita kerjakan jamaah sekalian, salat kita, puasa kita, haji kita, itu karena Nabi yang mengajarkan kita. Sehingga semua amalan kita ini ada bagian Nabi dapat pahala. Ya. Ada bagiannya. Jadi tidak perlu kita kirimkan pahala untuk Nabi. Ya. Kita yang membutuhkan itu semua. Nabi sudah jelas ya, dalam hadis Aisyah, ketika Nabi salat di malam hari sampai betisnya bengkak, saking lamanya berdiri, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah dosamu telah diampuni yang telah lalu dan yang akan terjadi, yang akan datang kalau seandainya ada. Tapi kenapa engkau begini ibadahnya? Ya. Maka beliau mengatakan, afala akunu abdan syakura, apakah tidak pantas kalau memang demikian saya menjadi hamba yang paling bersyukur? Ya. Jadi, pertama, dosa-dosa Nabi itu sudah terhapus semua, sudah dijamin masuk surga. Yang kedua, membuktikan kesyukuran dengan meningkatkan kualitas ibadah. Nah, ini jamaah sekalian. Makanya kalau dikatakan kita niatkan ini untuk Nabi, pertama, apanya kira-kira yang satu kepada Nabi? Kalau dagingnya kayak tengkandring, iya. Kalau misalnya pahalanya, Nabi tidak perlu. Pahala kita yang butuh pahalanya jamaah sekalian. Jadi mari kita sejak berpikir ya, bagi bahan pertimbangan bahwa memang dari segi sejarah seperti inilah kondisinya. Iya. Baik, seperti biasa jamaah sekalian, mungkin ada yang sudah menunggu-nunggu mau bertanya. Ya, maka kita persilahkan kalau ada yang mau menambahkan atau memperkuat atau memperjelas dari penyampaian kita tadi. Jadi setiap umat itu ada syariatnya masing-masing. Bukan cuma salat yang berbeda, ya. Ibadah-ibadah yang lain juga banyak yang berbeda. Ya, banyak yang berbeda. Satu contoh saja jamaah sekalian, bahwa sebahagian Nabi diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ini khusus syariat untuk Nabi Ibrahim. Untuk Nabi kita Muhammad SAW tidak lagi. Syariat tentang khitan, ya, sunat. Ulama kita mengatakan yang pertama kali
diperintahkan untuk khitan itu Nabi Ibrahim. Dan beliau sendiri yang menyunat dirinya ketika berumur 80 tahun menggunakan al-qadum. Dalam bahasa Arab qadum, ada riwayat yang lain mengatakan qadum. Itu dua maknanya. Ya, yang pertama qadum itu adalah sebuah tempat di Syam di mana disitulah Nabi Ibrahim menyunat dirinya. Kalau qadum itu maknanya al-fa'as atau kampak. Jadi beliau sendiri yang sunat dirinya pakai kampak. Ini kita tidak diperintahkan ini. Jadi memang beda-beda syariatnya. Termasuk salatnya mereka juga beda. Jadi kalau ditanya bagaimana salatnya, wallahu alam, karena tidak ada riwayat. Ya. Selama tidak ada riwayat yang kuat, yang lebih aman adalah kita jangan berkomentar. Kalau tidak ada petunjuk dari Nabi, maka diam lebih baik. Kecuali kalau ada petunjuk dengan hadis yang sahih. Iya. Jadi kalau ditanya bagaimana salatnya, pertama menurut saya ditahu atau tidak ditahu terlalu baik, tidak terlalu baik manfaatnya. Yang penting adalah bagaimana salat kita, sudah betul atau bagaimana. Itu yang paling penting. Kita tidak akan ditanya bagaimana salatnya Nabi Adam, bagaimana salatnya Nabi Nuh. Kita tidak akan ditanya. Kita yang akan ditanya sekarang sebagai umatnya Nabi Muhammad, apakah salat kita sudah sesuai dengan tuntunan Nabi atau belum? Iya. Wallahu alam kalau ada misalnya makna yang lain. Lalu apa tujuannya kita salat? Apa tujuannya kira-kira? Dalam Al-Quran banyak sekali disebutkan tujuannya. Jadi pun dan ikutan lagi apa tujuan atas sembahyang? Ya, nikilan dalam Quran. Ya, aqimis salat. Intinya sembahyang. Ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebab sembayangan apa ini kirikus salaya. Yang menjadi pertanyaan, salat yang bagaimana ini? Apakah semua salat? Tidak. Salat yang dimaksud di situ adalah salat yang ada ruhnya, ada jiwanya, yaitu tumaknina dan khusyuk sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini yang bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tapi salat yang sekedar naik turun saja, tidak jelas bacaannya, tidak ada tumakninanya, tidak ada kekhusyuannya, bagaimana bisa menjauhkan kita dari kemungkaran? Jadi pertama karena ada perintah. Ya. Nabi mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang-orang kafir itu adalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat, dia telah kufur. Kita salat sebenarnya bukan Allah yang butuh, kita yang butuh dengan salat itu. Kenapa kira-kira jamaah sekalian? Kenapa kita yang butuh? Kalau kita misalnya mengaku bahwa Allah yang butuh dengan orang-orang saleh seperti kita, Allah memiliki hamba-hamba yang jauh lebih saleh dari kita. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa segala sesuatu di muka bumi ini bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, tetapi masalahnya kita tidak paham bagaimana tasbihnya. Batu-batu, ya, pohon-pohon, semua adalah hamba bagi Allah. Mereka bertasbih dan memuji. Ada malaikat jamaah sekalian yang jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Dan sifatnya adalah la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mereka hanya taat saja. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa di Baitul Ma'mur, ya, ada sebuah tempat yang berada di atas Ka'bah, di atas langit. Setiap hari ada 70.000 malaikat datang ke tempat itu untuk salat bersujud. Setelah itu pergi dan tidak kembali lagi. Itu setiap hari dengan malaikat yang berbeda. Bayangkan tiap hari. Dan dalam riwayat dikatakan tidak ada satu jengkal di atas langit tempat kecuali di situ ada malaikat yang bersujud. Kalau begitu, Allah tidak membutuhkan sebenarnya kita ini. Tidak butuh dengan salat kita, karena Allah Maha Kaya dengan hamba-hamba yang saleh. Kita yang membutuhkan salat itu. Karena kalau kita tidak taat, kita sendiri yang mencelakakan diri kita. Ingin merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat satu saja, ketaatan. Ya. Nabi kita mengatakan, salatu man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman.
ada 3 perkara. Jika ketiga perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman, dan ini kebahagiaan. Yang pertama, ayyukunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari segala-galanya. Dia buktikan cinta itu dengan ketaatan. Disinilah kita bahagia. Di sinilah kita merasakan surga dunia yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia itu terdapat surga. Jika seseorang tidak pernah masuk ke dalam surga itu, maka di akhirat dia tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga akhirat, yaitu kebahagiaan di dalam beribadah, kebahagiaan di dalam salat. Jadi tujuan kita salat untuk kebaikan kita. Allah tidak membutuhkan salat kita, kita yang membutuhkan itu. Makanya sesuaikan dengan tuntunan Nabi, karena Nabi diutus untuk diteladani. Apa tujuannya Nabi diutus kalau kita tidak mau pelajari sunnahnya? Kita buat-buat sendiri. Yang kedua adalah ikhlas, tulus beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Bagaimana ini? Kalau dikatakan memperingati, pertama yang menjadi pertanyaan, kenapa harus pada tanggal 12 Rabiul Awal? Padahal kita sudah jelaskan tadi, ulama kita tidak berani menetapkan tanggal itu. Yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan itu tanggal 10 Rabiul Awal al-kematian Nabi. Saya lokal sukanya. Ini lebih berani kita sampaikan karena sebagian besar ahli sejarah mengatakan seperti itu. Jadi apa yang dirayakan pada tanggal 10 Ruah? Ini kan kalau suka anda, tidak jelas. Mingke kematian anda jelas gitu. Jadi kalau dikatakan diperingati, kenapa harus tanggal 12 Rabiul Awal? Yang kedua bahwa ini menjadi masalah juga karena kebanyakan mereka yang membesar-besarkan Maulid, tidak semuanya. Itu apa kalau poin? Kalau mereka mengatakan bahwa kita memperingati lahirnya Nabi sebagai bukti cinta kita, apakah sekali setahun menjadi cintai Nabi ya? Apakah ya tahunya cuma tanggal 10 orang dicintai Nabi ya? Cinta kita kepada Nabi itu dibuktikan setiap hari, setiap saat dalam salat berjamaah. Ini kan sunnahnya. Jadi cara mencintai Nabi menghidupkan sunnahnya. Mempelajari sunnahnya seperti majelis taklim. Makanya kalau dikatakan misalnya kita peringati dengan mempelajari sejarahnya, kalau kami di Stiba itu memang ada mata kuliah sejarah dikuasai itu. Bukan cuma tanggal 12 Rabiul Awal kita belajar sejarahnya Nabi. Itu tidak cukup sebenarnya. Bukunya tebalnya seperti ini, bahkan ada 4 jilid hanya membahas sejarah hidupnya Nabi. Jadi kalau 1 jam tidak cukup itu. 1 jam kita peringati sejarah Nabi tidak cukup.
Kita pelajari kehidupan Nabi mulai beliau dilahirkan sampai beliau wafat, ya. Ada namanya Tarikh Ibnu Hisham 4 jilid. Itu kalau dipelajari tidak cukup kalau hanya 5 bulan, ya. Kita pelajari terus, dan di situ ada manfaat faedah tentang bagaimana sunnah Nabi, kehidupannya kita ambil faedah-faedahnya, manfaat-manfaatnya. Jadi kalau dikatakan memperingati, ya, pertanyaannya bahwa kenapa harus tanggal 12 Rabiul Awal? Kenapa tidak setiap saat kita peringati supaya bertambah iman kita? Iya, bukan hanya sekali setahun. Namun kalau saya pribadi tidak terlalu berlebihan menyikapi seperti ini. Iya. Saya katakan tadi berbeda sikap kita antara perayaan yang di dalamnya banyak kemungkaran, ada kesyirikan, dengan yang sekedar misalnya mendengarkan ceramah. Ya, tidak boleh disamakan. Kalau yang seperti ini, ya, kadang saya sekali bahwa ya, alhamdulillah mungkin masih lebih mending daripada yang dilakukan di sebagian tempat. Masyarakat juga mulai memahami bahwa beginilah sejarah Nabi, sekalipun masih perlu ditingkatkan, perlu dipelajari dengan baik, dan bahwa mencintai Nabi itu memperingati bukan kelahirannya saja diperingati, sunnahnya harus diingat juga, ya. Tuntunannya dalam beribadah harus diingat, dipelajari seperti dalam majelis seperti ini, ya, setiap saat. Dan yang jadi persoalan bahwa mereka-mereka yang membesar-besarkan maulid ini jarang kita lihat ikut taklim, ya, jarang sekali, apalagi pinatinna. Dan memang benar Amerika ini, ya, tidak mau, mereka yang mau didengar. Dan itu yang sering kami saksikan jamaah sekalian. Jadi harus profesional dalam menyikapi persoalannya. Silakan soalan. Memperingati dan merayakan sebenarnya beda-beda tipis, ya. Karena orang merayakan itu pasti mengingat. Merayakan 17 Agustus tidak mungkin dilupakan, itu karena mau diingat, ya. Jadi kalau dikatakan memperingati Hari Pahlawan, ya, itu artinya mengingat, ya, bagaimana perjuangan para pahlawan. Memperingati kelahiran Nabi berarti mengingat bagaimana, ya, Nabi dilahirkan. Sebenarnya kalau dipikir, Nabi dilahirkan dan bagaimana sejarahnya tidak terlalu penting. Yang lebih penting adalah ketika Nabi sudah jadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, karena disitulah syariat turun kepada beliau yang sebelumnya adalah manusia biasa seperti kita. Setelah menerima syariat menjadi mulia dengan syariat itu. Mestinya ini yang dirayakan. Jadi kalau dikatakan kapan pertama kali Al-Quran diturunkan, ya, dikatakan malam Lailatul Qadar. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Kita puasa. Dan ini kan menjadi persoalan bahwa syariat mengatakan bahwa kalau kita mensyukuri sebuah nikmat, dan nikmat yang paling besar itu adalah ketika ada hidayah, ada syariat dari Allah yang akan menyelamatkan kita, maka cara mensyukurinya adalah puasa, beribadah. Nah, ini kebalikannya. Bukannya kita puasa, tetapi justru acara makan-makan. Padahal Nabi mengatakan, kenapa kita puasa Senin dan Kamis? Karena itu hari aku dilahirkan. Disuruh kita puasa, ya, bukan makan, ya, bukan makan. Bahkan Allah mengatakan, bagaimana dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha? Coba siapa yang bisa sebutkan dalilnya bahwa hari Idul Fitri dan Idul Adha itu hari makan-makan? Bukankah kita puasa salat Idul Fitri itu karena kita bersyukur sudah puasa selama sebulan, kita diperintahkan salat. Bukan dikatakan apabila selesai puasa walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah kita selesaikan bilangan Ramadan dengan puasa, Allah katakan walitukabbirullaha, bertakbir, beribadah. Tidak dikatakan makan-makan. Tidak ada itu. Hanya saja karena ini menjadi tradisi dan tidak dilarang, silakan makan. Apakah ada yang melarang kita untuk makan? Tidak ada. Jadi jamaah sekalian, kondisinya seperti itu. Cukup. Ada pertanyaan kemarin
Ada pertanyaan. Bagaimana kalau misalnya kita dibawakan nasi maudu, ada 3 ekor ayam atau 4 ekor. Nah, bagaimana hukumnya ini? Nah, ini mungkin yang perlu dijawab. Kenapa tidak ada yang bertanya? Nah, jamaah sekalian, di sini kalau kita mau pelajari apakah makanan itu halal atau haram, tidak boleh sembarang. Hanya dalil yang boleh menentukan halal atau haramnya sebuah makanan. Karena hukum asal makanan itu mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaannya, apakah makanan yang dihidangkan, apakah ayam yang dipotong atas nama Allah dengan bismillah haram hukumnya hanya karena dihidangkan dalam acara maulid? Tidak ada yang berani bilang begitu. Tapi kalau kita ini seorang ustaz, ya, yang didengar oleh masyarakat dalam ceramah-ceramah kita, ya, sebaiknya dihindari. Nasabahnya masyarakat kan, guna na cinik yang kanre, dengan ustaz kita yang kan dilarang, kan retonja, iya. Dan nak pikir dalil apa ada ayat atau hadis yang jelas akan retonja ustaz kan? Begitu pandangannya, mudaratnya lebih besar. Ya. Tapi kalau misalnya sesama kita sama derajatnya sangkam majaki, pangirang yang kiai barat, perhatikan. Una kita lah negara-negara iya nanti naga ke paus setahun bajikan yang jenel. Naga kita naga ke paus selama setahun anu halal jadi kandang. Tidak boleh ikan haram kecuali jika sembelihannya tidak disebut nama Allah. Seperti tadi misalnya ada yang menyembelih katanya ini untuk Nabi, itu haram hukumnya dimakan. Ya, karena ayat mengatakan ya bahwa sembelihan yang tidak disebut nama Allah itu yang tidak boleh dimakan. Termasuk menyebut Nabi, mengganti nama Allah itu tidak benar, tidak boleh. Karena Nabi itu sebenarnya juga hamba, Abdullahi wa Rasuluhu, hamba dan Rasul. Dia juga beribadah kepada Allah. Maka jangan disejajarkan. Ini harus dipahami dengan baik jamaah sekalian. Kalau kita sesama kita perhatikan mudaratnya. Kalau misalnya ditolak lalu lebih besar masalahnya, terputus silaturahmi, silakan diambil saja. Tapi kalau kita figur di masyarakat sudah sering menjelaskan untuk kebaikan masyarakat, lalu akan menjadi ukuran bagi masyarakat, karena kita juga ikut meramaikan, ikut makan, maka sebaiknya dihindari. Dihindari. Wallahu taala. Sini ada 2 pertanyaan. Bagaimana kalau kita mungkin membuat ya bakul maulud ya di dalam melakukan maulid, apakah termasuk syirik? Ini tidak syirik ya. Jadi menyiapkan makanan itu hukum asalnya bukan syirik. Syirik itu adalah melakukan satu ritual yang keyakinannya bahwa ada yang besar, entah sama atau lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kesyirikan. Ya, jadi kalau misalnya bakul maudu ini dibawa ke kuburan, pajerangkan, ya, dengan keyakinan bahwa ada sesuatu yang menerima di sana, ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat selain Allah, ini kesyirikan, tidak boleh. Sama juga dengan melepas ya, perahu di laut, ya, diisi di situ makanan sesajian, itu kesyirikan. Tapi kalau sekedar makanan yang dihidangkan atau bakul maudu yang di situ ada makanan, itu bukan kesyirikan. Harus dibedakan. Yang kedua, kapan terjadi perang Badar? Apakah 1 Muharram? Bukan 1 Muharram. Perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan. Pertengahan bulan Ramadan. Itu perang Badar. Makanya para sahabat ketika berperang melawan orang musyrik yang jumlahnya mereka orang musyrik itu 1000-an lebih, pasukan Nabi hanya sekitar 300. Mereka dalam keadaan puasa dan meraih kemenangan. Bahkan 70 orang ditawan oleh orang-orang musyrik. Ya, itu jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan orang tua mengatakan apa ini hari panas kalau 1 Muharram. Ya, tolong dijelaskan. Ini kami juga pernah di Pulau Balang ya. Balang Lompong. Kami diundang untuk makan karena ini kerabat, kami datang saja. Ternyata di situ JP, ya, saya JP.
ketika ada anak-anak saya ikut dia namanya Chandra. Katanya ini karena bulan Muharram, bulan panas. Padahal bulan Muharram itu salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallah 12 syahr. Minha arba'atun hurum. Jadi ada 12 bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. 4 di antaranya itu bulan haram, bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Muharram. Ya, ini dianjurkan untuk dimuliakan, bukan dituduh sebagai bulan panas. Ya. Tapi kita muliakan. Ya, kita isi dengan ibadah. 10 Muharram kita puasa. Ya. Dan 10 hari pertama bulan Muharram silakan diperbanyak ibadah. Ya, bukan menuduhnya sebagai bulan yang panas. Ya. Kecuali Penasari Bambang. Ya, memang bulan panas Penasari Bambang. Nabat tubusia berubah jadi bulan dingin. Wallahu ta'ala alam. Saya kira demikian jemaah sekalian, karena sudah terdengar azan tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengenali syariat kita dengan benar. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.